perkara auto trade gold itu ditangani oleh Polresta Malang juga. Biarkan ditahan di Polresta Malang, biar nanti mungkin agak lama hukumannya gitu. Maunya begitu. Supaya apa? Supaya mungkin jadi efek jerak, yang di sana mungkin LP-nya ditangani juga. Hal terkait dengan penanganan investasi ilegal yang ternyata luar biasa cukup banyak dan ini kebanyakan terjadinya 2021 tuh Pak ya. Terkait dengan terutama di perdagangan komoditi yang tadi dikemas dengan robot trading sudah dilakukan istilahnya penindakan dan penyelidikan di Bareskrim. Nah ini ada beberapa pertanyaan, terutama yang pertama, sejauh mana nanti Pak hasil dari penyelesaian untuk kasus-kasus robot trading tersebut, apakah akan sama seperti dengan case-nya terkait dengan Indra Kents dan Doni Salmanan yang kemudian dikembalikan sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian yang kedua Pak, ini terkait dengan setelah tadi diberantas dan ini masih banyak muncul investasi robot trading lain dan ilegal lainnya, walaupun sudah di blacklist juga di Patongam, tapi ternyata masih bermunculan di YouTube dan sebagainya, bahkan masih ada yang melakukan kegiatan offline mengumpulkan para anggotanya. Nah kira-kira bagaimana penanganan untuk yang terkait hal tersebut yang bermunculan yang baru ini juga Pak? Silakan Pak Mamun. Baik, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan kerugian ditanggung oleh masyarakat. Ini permasalahan kesulitannya begini Bapak. Yang jelas pimpinan kami menyarankan untuk membuat semacam wadah para korban. Lalu ini dihadirkan pada saat sidang. Nanti kita harapkan dari Pak Hakim akan memihak kepada para korban untuk nanti dikembalikan. Tapi sebetulnya kalau saya bilang, kalau saya pribadi bicara itu saya bilang begini, kalau itu skema Ponzi Pak, itu korbannya itu hanya yang nggak punya underline. Jadi keuntungan dari hasil kejahatan itu dirasakan oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya dalam skema Ponzi itu ada 10.000 member, itu mungkin 9.000 membernya tersangka itu harusnya. Kenapa begitu? Karena yang tidak punya downline inilah yang korban murni Pak. Sementara yang punya downline itu semuanya adalah orang yang pernah jadi upline dan pernah menerima manfaat dari kejahatannya. Karena satu hal yang harus kita pahami bahwa investasi ilegal itu marak karena adanya investor ilegal. Itu harus sama-sama difahami Pak. Investasi ilegal itu besar karena ada investor yang ilegal. Nah investor ilegal ini ada karena kurangnya literasi dan pemahaman yang cuma dipikirkan untung dan untung. Nggak lihat ini apa sih programnya. Jadi nggak paham ini gelas, dia pengen bikin nih gelas gitu loh. Gelas itu apa sih, kan harusnya taunya gitu loh, tahu ilmunya dulu baru. Nah tapi saran dari apa yang disampaikan oleh pimpinan, nanti akan jadi masalah lagi begitu nanti katanya dikembalikan ke masyarakat, pembagiannya proses pasti akan panjang. Makanya kemarin dari rekan-rekan kejaksaan juga akan ada putusan yang katanya ini akan membutuhkan proses yang lama. Karena harus menghitung presentasi orang per orang. Sebenarnya dia sudah rugi atau untung gitu. Karena ada orang yang bilang, saya ini korban, begitu saya hitung Pak, kamu invest 320 juta. Setelah saya hitung, loh kamu udah terimanya malah sudah 1,2 miliar, kamu tuh udah untung. Saya bilang gitu. Ngerti Pak ya? Jadi banyak yang teriak-teriak korban, tapi ternyata dia tuh sudah untung Pak dari investasi yang ilegal tadi itu. Gitu. Itu kejadian di operasi sejahtera bersama loh Pak. Ya sekarang sedang sidang, udah sidang ketiga kali minggu ini. Kemudian yang kedua tadi gimana Pak? Yang investasi ilegal masih bermunculan lagi bermunculan. Tadi kan sudah saya sampaikan Pak ya. Itu akan selalu bermunculan. Kebetulan di sini ada Ketua Satgas Waspada Investasi Pak Tonggam. Bapak harus berbangga dengan Pak Tonggam ini Pak. Kenapa? Beliau galak sekali kalau udah rapat SPI membahas tentang entitas Pak. Itu yang ilegal-ilegal itu langsung ditabrak-tabrak aja tuh Pak. Jadi ini diperlukan oleh kita semua. Entitas ilegal itu memang harus kita tabrak, harus kita buang, harus kita inikan. Jadi kesadaran masyarakat bahwa para pelaku ini akan tetap kaya raya Pak habis menipu itu. Gitu loh. Jadi anaknya diapain ya Pak? Jangan dibunuh ya Pak, saya nggak nyarankan itu. Kenapa masih terus marah? Karena ini masih menguntungkan Pak. Luar biasa sekali Pak, tukang pijit di Menteng sini Pak. Tukang pijit Pak, sampai punya rumah di Menteng Pak, 500 meter persegi. Ini dekat sini, ini saya sita Pak. Iya, Dina ya. Itu permasalahan apa? Permasalahan pada saat COVID adanya alkes, pengadaan alkes, suntik modal alkes. Dia tukang urut, tukang pijit terapis, datang-datang ke rumah itu Pak. Tapi dia sudah punya BMW dan sudah akhirnya punya rumah di Menteng 500 meter persegi tanahnya. Bapak kira-kira tahu ya kira harga berapa sih tanah di Menteng ini Pak? Di sini Pak, di Menteng. Masalah ini kan luar biasa Pak, dalam waktu 1 tahun dia bisa beli tanah di sini.
Tapi apakah dia betul jadi miskin setelah kita sita Pak? Karena kalau saya hitung-hitung, mohon maaf Pak, yang tadi saya sampaikan 800 miliar itu berhasil kami sita dan kami amankan. Karena setelah kita hitung lagi, seperti EDC Cash saja Pak yang sudah punya 10 tahun, itu ternyata membernya sampai 150 ribu orang. Ini kan luar biasa Pak. Per orang rata-rata 30 juta. Saudara saya Pak, sepupu saya, jual 3 rumahnya hanya untuk EDC Cash. Satu rumah rata-rata ya 1 M, 2 M lah. Karena rumahnya daerah Pasar Minggu. 3 rumahnya. Sekarang dia jualan keset, keset tanah itu di pasar Minggu itu. Karena sudah habis sama sekali. Dan dia dikejar bawahannya terus. Lah kalau kita hitung saja ada 100 orang saja yang modalnya sampai puluhan miliar, kira-kira berapa? Kalau kami perhitungan kasar-kasar kemarin itu, ini 2, sekian triliun lah dia dapat ini. Si siapa? Abdurrahman Yusuf itu, ayah itu. Yang kami sita hanya sekitar 800 miliar Pak. Mobil Ferrari, mobil Porsche, mobil mewah, terus mobil ada sekitar 42 mobil, lalu rumahnya udah kayak istana Pak, ada lapangan apelnya, ada tempat kuliahnya katanya, segala macam. Lah kok marak lagi sih ya, karena masyarakat juga ayo dong melek dong dengan ponzi ini gitu loh Pak. Ini di kota besar aja masih banyak yang kena, di sekeliling kita aja masih banyak yang kena. Masih banyak yang kena Pak, karena memang ditawarkan oleh orang-orang terdekat kita aslinya. Tolong sampaikan sama saudara-saudara kita hati-hati. Pokoknya prinsipnya kalau get member, get bonus, udah ponzi gak usah ikut, gitu aja Pak. Udah gak usah ditanya lagi legalitasnya, gimana? Kalau lu cari orang, lalu dapat bonus dari uang yang orang storein itu udahlah, itu ponzi. Begitu aja. Gampang kan Pak. Cuman itu tadi, kegampangan ini kadang-kadang masih juga dipleset-plesetin. Sistem sudah ada Pak, aturan sudah ada. Yang ada apa? Cuman cari-cari celah-celah hukumnya tadi itu, karena otak yang pinter tadi, untuk gimana ngakal-ngakalin masyarakat. Pelakunya itu tadi Pak, tukang pijit, jualan sayur, tukang pedagang mie ayam pangsit jadi bukan orang-orang yang luar biasa pintar segala macam Pak, tapi korbannya orang-orang yang bosnya Sejahtera Bersama itu lu cuma les SMA Pak, korbannya Bapak bisa bayangkan. Kalau di PKPU 8,6 triliun, sementara kalau hasil audit kami hanya 2,2 triliun. Jadi alhamdulillah saya dikasih amanah nanganin yang triliun-triliun gitu Pak. Yang dulu waktu saya jadi Kernet Metro Mini 610 Blok Jakarta Pondok Labu itu nggak bisa bayangin uang segitu tuh berapa banyaknya itu Pak. Sekarang ya kadang-kadang sebelum jumpa pres itu saya duduk di atasnya tuh foto-foto. Uangnya saking banyak. Cuman saya hanya kirim ke keluarga Pak, ke istri. Supaya tahu suaminya sekarang punya beban seperti yang besar. Itu kira-kira Pak, tolong disampaikan sama keluarga Bapak, rekan-rekan Bapak, tetangga segala macamnya. Kepedulian kita terhadap yang namanya investasi legal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Itu saja, terima kasih. Oke. Perkara auto trade gold itu ditangani oleh Polresta Malang juga. Biarkan ditahan di Polresta Malang, biar nanti mungkin agak lama hukumannya gitu. Maunya begitu. Supaya apa? Supaya mungkin jadi efek jerak, yang di sana mungkin LP-nya ditangani juga. Cuman kalau kami dikejar untuk nangani semua, akhirnya kami tarik. Lah kalau kami saya tarik Pak, itu nanti satu berkas. Kalau jadi satu berkas Pak, hukumannya jadi ringan itu. Hukumannya jadi ringan Pak. Yang kalau dia berkas misalnya ada di Jawa Timur diproses, maju, tersangkanya ini, begitu dia bebas, tangkap lagi, taruh lagi di situ, mungkin bisa kapok tuh. Tapi kalau masyarakat mintanya, Pak Polisi gimana? WA ke Bapak Kapolri ya terpaksa kami kumpulkan di tempat kami tangani, akhirnya hukumannya cuma 1 kali itu toh. Nah kalau bukan 1 kali itu toh ya sejauh ini sih yang paling lama baru EDC Cash. EDC Cash itu 10 tahun. EDC Cash itu katanya doang EDC Cash, tapi ya ponzi juga dan tidak ada entitasnya. Jadi mari sama-sama kita jaga perekonomian bangsa ini dengan menjaga yang dari yang kemungkinan ilegal. Anda yang bekerja di bidang perdagangan berjangka komoditi yang legal tadi harus betul-betul waspada terhadap dorongan, tekanan dari yang ilegal-ilegal yang mendompleng entitas Anda yang ilegal tadi. Itu saja dari kami Pak, terima kasih. Pak Tongam dari SWI ini Pak, sebagaimana diketahui dari SWI biasanya tiap bulan mengeluarkan press release Pak. Dan ini biasanya ditunggu Pak, terkait dengan blacklist yang dikeluarkan. Nah, dari beberapa kali blacklist ini Pak, dari perkembangan yang Pak Tongam tangani Pak, saat ini seberapa banyak Pak terkait dengan investasi ilegal yang di blacklist, terutama yang kaitannya dengan perdagangan berjangka komoditi, dan terutama yang paling banyak ini biasanya di bidang investasi apa, dan kemudian bagaimana harapannya untuk para
pelaku di perdagangan berjangka komoditi ini supaya juga nanti mereka sendiri ini juga banyak terdistorsi nih Pak dengan yang ilegal terutama Pak. Silakan Pak Tongam. Ya, terima kasih. Jadi memang sangat besar ya. Investasi-investasi ilegal yang kita hentikan paling banyak itu di 2019 sebenarnya. Dan kebanyakan ini adalah memang berasal di luar negeri. Jadi mereka itu pasarnya ada di Indonesia karena memang afiliatornya ada di Indonesia. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pemasaran di Indonesia. Nah, seperti kita lihat ada beberapa dikatakan Pak Ma'mun, ada Indra Kents, Tony Salmanan. Baru 2 yang ketangkep yang proses hukum Pak. Yang kita panggil ada 6 sebenarnya, 4 lagi masih berkeliaran kan gitu. Mudah-mudahan segera diproses Pak Ma'mun ini. 4 lagi Pak. Dan Pak Ma'mun ikut itu manggil itu 4 orang lagi. Dan kita sudah sampaikan laporan ke Barreskrim, baru 2 yang proses. Kebanyakan memang tidak ada dasar mereka, tidak ada barang yang diperjualbelikan lah sebagai underlying. Artinya mereka ini rata-rata adalah melakukan seperti money game. Artinya kita ikut tapi diberikan keuntungan persentase tertentu. Bayangkan di perdagangan berjangka komoditi masyarakat kita nggak paham bahwa mereka suatu saat bisa turun, bisa naik. Tapi mereka selalu mengatakan naik terus. Jadi candlestick Pak ya, selalu hijau gitu. Walaupun harian mungkin dia bisa naik turun, tapi overall per bulan bisa 15%. Di situ mungkin memang benar literasi masyarakat kita perlu bahwa di dalam perdagangan berjangka itu bisa untung, bisa rugi kan gitu dalam perdagangan berjangka. Karena apa yang terjadi di robot trading tadi dikatakan Pak Didi juga itu adalah karena memang keuntungan yang fix kan gitu, fix dia keuntungannya. Dari mana masuknya? Karena memang masih ada orang yang datang belakangan kan gitu. Jadi inti money game yang bisa kita pahami adalah money game ini selalu menyenangkan orang, pasti menyenangkan orang. Sepanjang masih ada orang yang mau ditipu kan gitu. Sepanjang orang mau ditipu semua orang senang. Makanya pada saat kita hentikan PBK ilegal, semua mencaci maki kita. Di mana ini SOI? Pada saat tidak dihentikan kami masih dapat untung setiap hari, setiap bulan. Setelah dihentikan kami tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak sadar bahwa keuntungan itu berasal dari orang yang ketipu belakangan kan gitu. Jadi kebanyakan yang ada saat ini di dalam perdagangan berjangka adalah memang money game. Tidak ada yang diperdagangkan. Karena rekrutmen anggota menjadi hal yang utama di sana. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, ini juga bulan literasi ini mudah-mudahan semakin memahamkan kepada masyarakat bahwa di perdagangan berjangka komoditi itu pasti ada objek yang diperdagangkan kan gitu. Bukan rekrutmen anggota kemudian tidak ada yang diperdagangkan tapi dapat untung terus. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Tongam. Kepada Bu Judith nih Bu. Sampai saat ini kira-kira bagaimana dari PPATK dalam hal pengawasannya terutama, apakah sudah bisa menemukan kira-kira indikasi-indikasi dari penyelewengan terutama dalam hal ini yang terkait terutama dengan industri perdagangan berjangka komoditi ini Bu. Dan kemudian kira-kira ini harapan apa Bu yang diharapkan dari perdagangan berjangka komoditi ini dari para baik pialang ataupun pedagang supaya jangan sampai terlibat juga terkait dengan arus keuangan yang ternyata mengarah kepada tadi money laundering dan sebagainya. Terima kasih, silakan Bu. Terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui, kita ini berada di dalam satu rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Artinya kita semua itu turut bekerja sama untuk mencegah, mengidentifikasi legal bisa saja mungkin ditumpangi oleh yang ilegal sehingga menjadi buruk reputasinya. Nah, sebagai Financial Intelligence Center, PPATK itu juga bekerja sama dengan FIU, Financial Intelligence Unit di luar negeri. Jadi dalam hal cryptocurrency, crypto aset sebenarnya kita sudah bertukar informasi. PPATK melalui aplikasi GoML, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Nah, kami membentuk profiling. Kami bisa mengidentifikasi mana transaksi yang mencurigakan even dari perorangan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tongam Tobing tadi, bahwa banyak pemain-pemain yang datang dari luar negeri. Nah ini kita mengarah kepada beberapa kebijakan yang terkini Pak, ini mewakili juga dari pertanyaan banyak nih dari para di PBK, terutama terkait dengan perkembangan Undang-Undang P2SK Pak. Nah ini mohon pandangan dari Pak Didit terkait dengan kebijakan Bapepti ke depan, terutama di tengah dengan sudah masuknya masa peralihan dengan terbitnya Undang-Undang P2SK, dan kira-kira harapan apa yang nanti akan Bapepti sampaikan Pak dari Pak Didit kepada para pelaku di bidang perdagangan berjangka komoditi dengan nanti terbitnya Undang-Undang P2SK ini Pak. Baik, makasih Pak Tirta. Jadi Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya,
Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 312 kalau tidak salah ya, itu memang mengamanatkan ada dua hal yang selama ini itu dikelola atau ditangani oleh Bapepti, itu nanti akan bergeser ke OJK. Dua hal yang itu adalah terkait pertama tentang aset kripto. Dan yang kedua adalah perdagangan derivatif. Ya, perdagangan derivatif. Nah, dua hal itu akan bergeser pengelolaannya ke Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 tahun dan mekanisme perpindahan itu nanti akan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan. Saat ini kami dari Bapepti bersama dengan BKF Kementerian Keuangan, OJK, BI, seingat saya PPATK juga ikut ya, itu juga lagi sedang menyusun PP ini, ya sedang menyusun peraturan pemerintah ini terkait dengan masa peralihan itu. Secara garis besar ya, di dalam PP ini nanti akan mengatur pertama adalah definisi-definisi dari tadi aset kripto dan derivatif ini. Nah tentu derivatif yang akan dipindahkan ke OJK itu yang seperti apa, ya kan? Sementara ini usulan kami adalah derivatif yang memiliki underlying terkait dengan masalah keuangan, saham dan sebagainya yang mirip seperti itu. Sedangkan yang terkait dengan komoditi itu tetap ada dalam pengelolaan di Bapepti. Ya, kenapa seperti itu? Karena tadi CPO, apa iya CPO itu nanti akan dikelola oleh OJK, ya. Atau misalnya sekarang di tempat kami juga ada lelang apa tadi Bu, pasar lelang gitu kan, ada lelang ikan, lelang telur ikan gitu kan, apakah itu akan nanti ke OJK? Nah tentu itu harapan kami tentu tetap itu ada di Bapepti karena bayangan kami DNA-nya OJK bukan mengatur yang seperti itu. Tetapi kalau derivatif terkait dengan pasar uang, ya kan, pasar modal, iyalah itu memang DNA-nya pindah ke OJK. Nah kemudian Pak Kajatni, Pak ini terkait dengan perdagangan minyak komoditi ini banyak sekali juga aduan-aduan Pak. Ini sebagai pintu terakhir nih, bagaimana selama 3 tahun terakhir ini Pak, di Bakti sendiri terkait dengan mekanisme beberapa penyelesaian sengketa yang melalui Bakti dan kira-kira capaiannya seperti apa sih Pak selama 3 tahun terakhir ini? Apakah meningkat atau kemudian menurun? Oke Pak, jadi sebetulnya kan tadi sudah dijelaskan layering pertama tuh ada di pialang Pak, lalu ada di bursa, ya tidak terlepas juga ada yang dimediasi di Bapepti ya. Itu yang terakhir di kita nggak begitu banyak Pak sebetulnya, tiap tahun tuh rata-rata 2 dan 3 kasus saja yang diselesaikan. Nah biasanya mekanisme pengaduannya itu ada 2 tahap. Tahap pertama penyelesaian administratif dulu, jadi ada permohonan dari pemohon yang mana pemohon harus memberitahukan terlebih dahulu kepada termohon karena di perjanjian kalau terpilihnya, yang dipilihnya itu adalah dari Bakti sebagai proses penyelesaian sengketanya, ya berarti kita juga harus tahu harus ada berita acara mediasinya yang pertama, yang kedua harus mengajukan ke termohon, si pemohon untuk menyatakan bahwa kita mau melakukan sengketanya itu di Bakti. Itu lalu menyelesaikan administratif itu ada uang pendaftaran dan uang untuk apa namanya beracara di sana. Itu angkanya itu minimal paling tidak untuk yang maksimal sampai dengan 250 juta kasusnya atau tuntutannya itu para pemohon harus bayar 22,5 juta. Nah, apakah nanti menjadi tanggungan pemohon? Itu tergantung hasil putusannya Pak. Literasi ini tentunya adalah tujuan utamanya untuk memberikan awareness masyarakat kita bahwa mereka paham risiko. Quote saya adalah paham risiko artinya senang saat untung dan tenang saat rugi. Mungkin Pak. Luar biasa. Pak Didit, Kepala Bapepti silakan Pak. baik, terima kasih. Ini yang terakhir saya ngomongnya ya. Closing Pak, Jadi harapannya Pak. satu ya, industri PBK ini trennya membaik dan ini harus kita jaga bersama, ya kan? Jadi bukan hanya kami di Bapepti, kami butuh Aspeptindo, ya,
kami butuh Aspepindo dan semua anggotanya ya. Kami butuh Bapak Ibu sekalian di sini untuk sama-sama menjaga industri ini agar lebih baik lagi dan terhindar atau risiko-risiko kerusakan itu terminimalisir lah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu harus berterima kasih atas terselenggaranya bulan literasi ini, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya, masyarakat dari tadi yang disampaikan oleh pembicara, masyarakat adalah menjadi tujuan utama yang harus sangat memahami tentang industri PBK ini. Nah, ini nggak bisa dilakukan sendiri oleh Bapepti. Bapepti akan terus bergandengan tangan dengan seluruh anggota Aspepindo, dengan SWI, dengan PPATK, Bakti dan Bareskrim, dan berbagai instansi lain untuk sama-sama kita menyadarkan kepada masyarakat, kita mampu untuk melindungi masyarakat agar ketika masuk dalam industri PBK ini mereka sudah sadar. Dan selain itu juga tadi seperti Bu Yudit sampaikan ya, kita bisa meminimalisir potensi-potensi kemungkinan terjadinya pencucian uang dan sebagainya. Karena saya sudah mendapat informasi ini menjelang tengah tahun ini akan banyak industri ini digunakan untuk pencucian uang. Ya, menjelang tahun-tahun pemilu dan sebagainya, ya ini menjadi kita harus sama-sama waspada agar industri ini tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira begitu, dan sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak.